بآيات وانصر الشرع الحنيف ومهدا ولديننا ثبت وقوي يقيننا كيما يقين المال حاذر غدا ونفوز من خير الورى بشفاعة ونحوز في جنة عدن مقعدا ولعبدك العزب الفقير محمد منشد الكرامة خلدا وأدم له حسن الجوار بطيبة وارزق سرا عن سواك مزردا ولوالديه اغفر كذا ذرية والنحو ستر جميل مؤمدا وسيوخه وأحبة ولقارئه ولسامع يسيء إليه ممددا ولمجري هذا الخير واشكر سعيه واجعله في مهد القبول ممهدا واجب دعائه وعدتها هب لنا حسن الختام فحاشا تخلف موعدا وصلاة مولانا وتسليم على أزكى شفيع للبرية قد هدى والآل والأصحاب ما حبت صبا فأمانت الغصن الرتيب الأبدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahhamtana innaka antal jawadul karim. Amma ba'd, alhamdulillah kita ucapkan hamdalah puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya hingga kembali setelah mungkin sekitar 2 bulan lah kita kada ketemu dan kumpul untuk kajian rutin ini. Alhamdulillah pada hari ini Allah berikan kembali kesempatan kepada kita untuk kembali bertemu dan tatap muka, menambah pengetahuan agama kita, mendengarkan ucapan-ucapan hadis-hadis Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dan juga kita membaca sedikit dari kitab Al-Akhlaqul Ganin untuk yang udah tahu mengulang-ulang dan yang belum tahu supaya tahu. Mudah-mudahan dengan itu akhlak kita dari waktu ke waktu bertambah baik. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita kajian ini dalam waktu pendek mencoba bagi yang maba, ini mabanya datanglah, enggak lah. Yang maba yang hanya mulai kuliah adalah kitabnya gabungan kajiannya gabungan 2 kitab adalah salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta sahabat, kerabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Maha suci Allah, tidak ada ilmu yang kita tahu kecuali Allah yang menjadikan kita tahu, tidak ada pemahaman yang dapat kita paham kecuali Allah yang menjadikan kita paham, tidak ada hafalan yang dapat kita hafal kecuali Allah yang menjadikan kita hafal, tidak ada kebaikan yang dapat kita lakukan kecuali Allah juga yang memudahkan. Mudah-mudahan Allah bukakan bagi kita berataan pintu-pintu pengetahuan, pintu-pintu pemahaman, pintu-pintu hafalan dan segala macam pintu-pintu kebaikan. Waftah lana ya Allah bil khair kullam lak. Insyaallah hari ini kita lanjut lagi keduanya. Jadi kajian kita Bulughul Maram ini semalam kan kita udah mulai awal kita baca, setelah kita kenalkan kenapa kita pilih kitab ini, kemudian siapa itu muallifnya, yaitu Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian kita baca keterangan atau ucapan catatan-catatan pemberi ta'liq yaitu Syekh Muhammad Sayyid Ahmad bin Qutbi tentang muallif kitab ini. Kemudian kita udah jelaskan juga kalau Imam Ibnu Hajar menyebut diriwayatkan oleh yang 7. Siapa imam hadis yang 7, yang 6, yang 5, yang 4, yang 3 dan muttafaqun alaih udah kita jabarkan dahulu, belum kita
masuk bulan Ramadan adalah mudah-mudahan masih ingat lagi adalah kalau disebut diriwayatkan oleh imam yang tiga, siapa itu imam yang tiga, nah akhrajahu tsalatsah, siapa itu yang tiga, mudah-mudahan masih ingat saja adalah adik-adik sekalian mahasiswa sekalian Al-Jami ataupun yang lain dari sekalian Al-Jami ini ada rombongan yang lain itulah. Jadi mungkin siapa ketua BEM ini terbuka aja untuk bola ada yang hendak kalalah. Nah ya terbuka aja ya ketua BEM sudah memberikan izin gitulah. Ada yang sambil mungkin ada yang lalu pihak hendak menyimak ya kan ada Bapak Iwa. Kebetulan alhamdulillah di Masjid Jami kita ini ada minuman macam-macam, ada kopi, teh segala macam. Alhamdulillah buat jamaahnya, patungan jamaahnya dan mawon mudahan memberikan sumbangan di berkah lapang rezekinya. Amin amin. Baniat dia menyumbang ya, minumnya jangan ada rezeki berlebih. Ya gitu. Kita pada pembacaan hadisnya hanya membaca buting hadis dari awal gitulah, kemudian malam kita beliau ke bab tentang kitab Siam adalah karena semalam hendak menyambut bulan suci Ramadan. Nah hari ini insyaallah kita lanjutkan membaca dulu hadis kedua, ketiga dan keempat mulai awal kitab barutan. Tapi karena syarahnya atau penjelasannya kayaknya juga di pertemuan akan datang karena kita hendak menyinggung beliau lagi satu hadis kita membaca ke kitab Haji, kitab tentang haji. Rencananya gitu. Kenapa? Karena kebetulan ini udah ditulangkan jamaah haji kita. Alhamdulillah tahun ini kawatulang lagi haji. Dan ditulangkan itu mulai musim ini. Nah kayaknya kita cocok dulu untuk kali ini sedikit menyinggung tentang kitab haji. Jadi kita baca dulu, kemudian hadis 2, 3, 4 dari kitab Thaharah, kitab bersuci babul niyah, bab tentang baju kita baca dulu hadisnya. Bantu kita lincau ke babul haji, hanya kita membaca lanjut al-akhlaqul banin judul yang ketiga adalah al-akhlaqul banin judul yang ketiga al-waladul waqih. Al-waladul waqih yang ada rezekinya mungkin ada baiknya beli kitabnya yang mabah lah maka budaya kan ayo dulu berniat dulu adalah niat dulu bilang ada keduanya akhlak baiknya dulu itulah yang kecil belum kita baca hadis ini dan baca akhlak baiknya kita berdoa kita bahwa ini adalah ingin mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan ingin membahagiakan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mari kita awali dengan baca Al-Fatihah. Yang punya tapi tidak membawa bawa maknanya adalah hadis yang kedua adalah Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang kedua dari Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah yang beliau buat di kitab beliau Bulughul Maram. Mudah-mudahan Allah berikan manfaat kepada kita berataan dengan adanya beliau dan dengan ilmu beliau, manfaat bagi kita di dunia, manfaat bagi akhirat kelak. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء أخرجه الثلاثة وصححه أحمد. الثلاثة جابه Al-Imam Abu Dawud, Al-Imam Ibnu Majah dan Al-Imam At-Tirmidzi. Itu al-salasah. Wa sahahahu Ahmad. Air itu suci dan tidak menajiskannya satu apapun jiwa. Nah, jangan disebutin ini dulu dipahami langsung ambil hukum. Adalah kita nang mengambil hukum ketemu hadis apalagi modal terjemah aja. Nahwu pada paham, sharaf pada paham, modal terjemah mualah hukum sorangan ini aku olah mazhab hanya bahkan lebih banget anak olah agama hanya kita adalah jadi kita kadang menciptakan hukum dengan membaca hadis ini kadang kita mengambil syarah ulama penjelasan ulama. Hadis yang ketiga wa an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, nama beliau adalah Sudai bin Ajlan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ma'a la yunajjisuhu shay'un illa ma walaba ala rihihi aw ta'mihi aw lawnihi. Jadi air itu akan menjadi najis
berubah baunya, rasanya atau warnanya berubah, detailnya kena Allah. Hadis yang keempat, yang hadis yang tadi akhrajahu Ibnu Majah, riwayat Ibnu Majah wa dha'afahu, katakan beliau hadisnya dhaif. Wa dha'afahu Abu Hatim mengatakan hadisnya dhaif. Walil Baihaqi al-ma'u tahurun illa an taghayyara rihuhu aw ta'muhu aw lawnuhu bi najasatin tahtu fihi. Hadis yang keempat, wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان ماء القلتين لم يحمل الخبث وفي لفظ لم ينجس أخرجه الأربعة. Oleh imam yang keempat, cek lagi, kemudian ada kitabnya dicek, alhamdulillah menghafal, maka diingat, cek video terdahulu adalah yang keempat, yaitu adalah Al-Imam Abu Dawud, Al-Imam Ibnu Majah, Al-Imam An-Nasa'i, itu yang keempat. Dan hadis ini disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Al-Hakim dan Ibnu Hibban. Insyaallah detailnya karena tentang banyu ini tadi apa itu dua belah, nah itu akan kita bicarakan, kemudian ada takdirnya ketemu lagi. Nah, jauh ke Kitabul Haji. Adakah yang sudah daftar haji? Belum. Mudah-mudahan banyak rezekinya. Amin. Kitabul Haji, kitab yang ke-6. Kitab yang ke-6 Kitabul Haji. Al-Hajj itu boleh dibaca Al-Hajju, boleh, bisa juga dibaca Al-Hijju. Nah, Al-Hajju atau Al-Hijju, kedua-duanya betul. Dalam bahasa Arabnya kedua-duanya betul. Dan itu kalau bagi yang punya kitab-kitab qiraat dan pernah mendalami ilmu qiraat, itu kedua-duanya diriwayatkan, itulah ada yang baca Al-Hajju, ada yang baca Al-Hijju. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Hadis yang hendak kita baca pada hari ini, namun pengajian ini tengah 2 jam, banyak kita dapat baca lah, tapi karena waktunya kadang terlalu panjang, kita baca sebuting hadis, kemudian kita coba memetik beberapa hal yang mau kita petik dari hadis itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Hajj, kitab yang ke-6, bab yang pertama dari Kitabul Hajj, bab fadlihi wa bayan man furidu alaihi, bab menerangkan tentang keutamaan haji dan siapa saja yang diwajibkan untuk melakukan haji. Mudah-mudahan kawan-kawan yang haji mulai menabung wah ini untuk dapat daftar tentu 25 juta, 25 juta. Maka itu niat tangan dulu, mulai tabung mampunya, tabung belum kawin bang, nabung kawin, nabung haji. Nah, itulah mengkawa, kedua-duanya adalah kawa, ada pang yang ada didahulukan ya. Amunnya takutan jatuh kepada zina. Jawaban perguruan bang itulah motif saja. Amun sidin tidak kehendakkan lalu kawin, takutan jatuh kepada zina, maka tabungnya pakai dahulu untuk kawin daripada daftar haji yang lo hanya kan tahan lagi hendak kawin akhirnya jatuh kepada zina, maka kawin dahulukan. Bilang ada lalu hendak dua lagi kawin kan kawaja menahan kaina kawinnya haji dulu. Jadi lihat tiap individu itu berbeda mana yang dahulukan, tapi niat kita tetap niat hajinya itu kada hilang niatnya adalah amun yang meninggal kita catatkan insyaallah dengan niat tekad yang kuat itu pahala hajinya dibuktikan dengan mencoba menabung semampunya adalah maka wahyu info paling hanyar daftar tunggu haji ujian kawannya membuka webnya kemenak untuk Kalimantan Selatan 77 tahun. Nah
mendaftar berapa 25 tahun Manul Mahadani pulang 77 tahun berapa 102 tahun hanya tolak hiduplah lagi Bang Setia Pak berarti kan daftar lagi lah daftar aja kita inilah munnya mati ya tolak uang daftar 25 juta tuh kawa aja diambil oleh keluarga kita kada perlu kita datang meninggal kawa aja diambil itulah oleh mungkin anak kita atau kalau kita yang lainnya yang berhak untuk mengambilnya jadi jangan takutan hilang duitnya ada hadisnya adalah hadis dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabruru laysa lahu jazaa'un illa al-jannah muttafaqun alaih. Mungkin hadis ini lancar sudah didengar adalah bagi yang belum pernah mendengar alhamdulillah hari ini kau mendengar satu ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma. Satu umrah itu kepada umrah yang berikutnya itu adalah kafarah kau menghilangkan kita dosa di antara keduanya. Jadi baiklah rancang-rancang umrahnya banyak duitnya ayuha adalah munnya kada apa sembahyang isyraq kayak kita jaga adalah dan haji yang baik yang diterima oleh Allah tidak ada ganjarannya kecuali surga. Kita baca syarahnya sedikit. Ujar Syekh Nuruddin Attab dalam syarah beliau I'lamul Anam, syarahnya kitab Bulughul Maram, beliau akan mencoba untuk menjabarkan dari kitab Bulughul Maram ini sebagian tentang haji. Bagi yang ingin lebih detail, kata beliau wal yarji' al-qari al-karim ila kitabina al-hajj wal umrah ila kitabina al-hajj wal umrah fil fiqh islami. Yang ingin lebih dalam ujar beliau ada karya beliau juga Syekh Nuruddin Attab haji dan umrah dalam fiqh Islam. Ini adalah sebuah hadis yang menjabarkan dan menceritakan kepada kita tentang keutamaan haji dan umrah. Yunabbihu hadzal haditsu ala fadlil umrati. Hadis ini memberikan keterangan peringatan kepada kita tentang keutamaan umrah, yaitu adalah satu umrah kepada umrah yang berikutnya itu adalah kafarat bagi apa yang dilakukan seorang hamba di antara keduanya minad dzunub. Kafaratun lima fa'ala al-'abdu bainahuma minad dzunub. Wa fassarahu al-ulama bis-shaghair. Ulama mentafsirkan dosanya ini adalah dosa yang kecil-kecil. Adalah dosa yang kecil. Satu umrah boleh, kemudian dia melakukan dosa-dosa kecil, maka itu diampuni dengan umrah lagi yang berikutnya adalah yang kita itu diampuni. Amun durhaka lawan hutan, datang ke dukun, nah itu kada diampuni dengan umrah ke umrah ini tadi. Wa ma ahwajul 'abdu ila takfiriha, alangkah butuhnya hamba ini karena kada dari kita yang luput pada dosa yang kecil ini tadi. Kemudian hadis ini melanjutkan tentang keutamaan haji. Haji yang mabrur itu tidak ada ganjarannya kecuali surga. Ini ada syarah juga dari ta'liq dari kitab yang unik inilah cetakan Haramain yaitu Sayyid Muhammad Amin Bikbi. Beliau memberikan keterangan dua apa itu maksudnya haji yang bagaimana. Huwa alladzi la yukhaliquhu syai'un minal ithmi. Haji yang tidak tercampur baur dengan satu pun dari kelakuan yang kada baik atau dosa. Nah, berarti mun hajinya bekalahi, tolak haji yang tahwal dikit malah makanan lawan kawan orang sorombong bekalahi itu tanda-tanda hajinya belum lagi dapat ganjaran surga adalah. Makanya kita menaik haji ini kan tahan full berataan dosa yang kecil pokoknya apapun tahan adalah. Nah, belum mau menahan kita takutnya itu tadi belum dapat haji yang dijamin pahalanya itu ganjarannya itu adalah surga. Atau ketujuh menyambangi kawan jangan tabawa-bawa sampai naik haji, hati-hati nih jangan.
menyambati lawan, apalagi bakalahi yang kadang-kadang masyarakat kita itu rencak untuk ketujuh bakal ramput gitulah, begayaan, sambatan segala macam. Nah, kemudian wa alamatuhu dan tandanya haji yang diterima itu adalah antadhara tamratuhu ala sahibihi, akan tampak dan tandanya kepada penolak haji itu tadi buahnya naik haji. Apa buahnya itu tadi? Bi an takuna haluhu ba'dahu khairan minha, keadaannya menjadi lebih baik dalam tulak haji itu tadi, kelakuannya kayak sebelum tulak, mbahnya bulik menjadi lebih baik lagi. Nah, itu tanda-tanda hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat ya. Nah, berarti naik haji kita nih naik haji lah, amin. Batu bulik kelakuan malah membela. Nah, itu tanda-tanda haji yang ada diterima adalah hanya dengan hati-hati kita, kemudian kita belajar manasik haji kayak apa, kemudian bimbingan Nabi Muhammad itu kayak apa untuk naik haji itu tadi. Khudhu anni manasikakum, kita belajar manasik hajinya itulah. Biar udah tahu kan, udah membaca kitab fikihnya kan, itulah baca hadisnya segala macam. Kalau kada hendak lagi umpat manasik haji, kada jua itu kita perlu belajar jua lawan yang udah tulak, pembimbing haji yang udah pengalaman kita umpat manasik hajinya itulah. Kemudian umroh tadi itu adalah kafaratun dzunub, kafarat dosa-dosa kecil. Lalu berarti ini ada anjuran untuk kita mengulang-ulang, ya, anjuran untuk mengulang-ulang tulak umroh itu tadi. Di sini ada penjelasan duna taqyidin liqrari zaman, tanpa ada pengikat waktu. Maksudnya itu apa? Walau susanati marratun katsirah wa huwa madhhabul jumhur. Walau dalam satu tahun itu berulang kali berapa kali kamu ada hadiah hendak tulak kada baik. Tapi ada yang memakruhkan, itu mazhabnya Imam Malik. Makruh dalam satu tahun itu umroh lebih banyak dari satu kali. Jadi maksimal satu tahun satu kali mazhabnya Imam Malik. Kalau jumhur ulama ada kemakruhan kalau memang ada duitnya hendak tulak. Kemudian mazhab yang keempat sepakat ittafaqu ala afdaliyatiha fi Ramadan. Mazhab yang keempat sepakat akan keafdalan tulak umroh itu tadi pada bulan suci Ramadan. Makanya ulama kita mengajarkan kita untuk berharap berdoa kepada Allah, berikanlah kami rezeki ya Allah untuk dapat tulak umroh pada bulan suci Ramadan. Itulah makanya harganya pun kayaknya itu lebih mahal dibanding bulan-bulan lainnya yang tulak. Nah, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita rezeki untuk tulak haji dan tulak umroh ini. Amin amin ya rabbal alamin. Banyak lagi hadisnya sebenarnya tentang haji dan umroh ini tadi. Tapi karena jam sudah menunjukkan setengah enaman, kita baca cepat ya satu judul dari Akhlaqul Bani Al-Waladul Waqi'. Anak jelek yang kada beradab. Ini lawan dari judul yang kedua Al-Waladul Adib. Nah, jadi kita di Akhlaqul Bani ini udah juga mengenalkan muallifnya Syekh Umar bin Ahmad Baroja. Kita udah baca judul pertama, kita udah baca judul kedua, dan hari ini kita baca judul yang ketiga Al-Waladul Waqi'. Anak kada beradab, anak yang jelek. Al-waladul waqih la yata'addabu, itu tasdidnya tertinggal. Bagian cetakan ini mungkin tuh la yata'addabu, dalnya tuh titik tertinggal. La yata'addabu ma'a walidayhi wa asatidatihi. Dia tidak beradab kepada ayah dan ibunya dan juga kepada paguruan-paguruannya. Wala yahtarimu man huwa akbaru minhu. Dia tidak hormat kepada yang lebih tua darinya. Nang ade hormat kawan kakak adalah nang anak hormat kawan kuliahnya mahasiswa, mungkin dosanya di lokal dengan di ulo segala macam adalah atau di belakang sebelumnya.
wala yarhamu man huwa asgharu minhu, dan kada menyayangi yang lebih muda darinya. Lawan kekanakan menjahili zalimi, apalagi menghantam banget lagi lawan kekanakan. Wa yakdzibu idza takallama, kalau ngomong bohong, kalau berbicara bohong. Rambut kadang-kadang ada tamu, kadang-kadang adalah kuliahan bapaknya datang dah ya. Keturunan kawan-kawan yang jauh-jauh mendatangi kalinya ada misalnya kan adalah toh oke anak jelek kan baik kawan. Wa yarfa'u sautahu idza dhahaka, dia tinggikan suaranya kalau ketawa. Jadi ketawa itu kan perlu terbahak-bahak di lapangan sekencang-kencangnya ketawa. Ini adalah sejokoknya. Wa yuhibbus syatma wal kalam al-qabih, ketujuh mencaci maki, ketujuh menyambati dan kata-kata yang tidak baik, kata-kata mungkin apa kebun binatang segala macam yang kadang-kadang kaget ucapan macam-macam latah ini kita, itu kalau kita hilangin ada di diri kita. Wal mukhasamata, ketujuh berkelahi, bualan pada bualan ulan wa yastahzi'u bi ghairihi, memandang hina merendahkan yang jelek yang selainnya. Pokoknya itu nampak alimnya yang paling bujur itu jelek, perkataan luput, perkataan ada baik kan. Wa yatakabbaru alaihi, sombong. Yang berhak sombong itu siapa? Hanya Allah ya al-mutakabbir. Makhluk ada berhak untuk sombong. Wala yastahi ay ya'mala qabihan, tidak malu untuk melakukan hal-hal yang jelek. Melakukan hal yang jelek itu ada baik adalah, tapi tidak malu melakukan hal jelek itu lebih jelek lagi. Ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Nah, jadi yang melakukan kejelekan tapi hanya di hatinya itu ada nadab atau penyesalan, hendak taubat adalah dibanding bertampai melakukan kejelekan, berbangga bahkan menceritakan kawan-kawan setelah Allah tutupi aibnya. Nah, jadi yang pertama itu tadi yang di hati ini padahal sedih tegali maksiat, itu harapan untuk diampuni itu lebih general dibandingkan yang membangga-banggakan dengan maksiatnya. Kada sembahyang bertampai kawan, saha pulang kawan tahu dibawai pulang maksiat. Itu banget kalau adalah apalagi maunya kejelekan-kejelekan yang lainnya ketika itu disembunyikan, harapan untuk diampuni. Nah, di hati itu ada penyesalan, harapan untuk diampuni dan dapat keampunan dari Allah itu terkenal dibanding yang berbangga-bangga dengan kejelekan dan maksiatnya. Kita khawatirnya itu terbawa sampai Tuhan sampai mati adalah yang bangga itu dengan kejelekannya itu tentang taubatnya dibanding yang udah ada niat di awal untuk taubat. Wala yasma'un nasihat, dan kadang mau mendengarkan nasihat kepada benda kam aku ya itu jelek banget adalah jangan menggaduh orang lain. Ayo biar itu mati sorangan adalah di sorangan gali sorangan situ. Nah, insyaallah kita lanjutkan lagi pertemuan akan datang. Kita coba jabarkan 3 hadis tadi lah tentang banyu tadi. Hadis yang kedua, ketiga dan keempat dari Kitabut Thaharah babul niyah, dan kita membaca insyaallah satu judul dari Akhlaqul Banin pada pertemuan akan datang. Kalau datangnya ketemu lagi, yajibu ayyata adabal waladu min sigarihi, wajib bagi anak itu untuk beradab, latihan beradab mulai dari kecilnya. Kalau kuliah di Bang harus ganal, mudah-mudahan ini belum terlalu ganal dengan jelek-jelek kalau diubah adalah karena ada yang mengatakan ya 40 tahun lah adalah lebih 40 tahun Bang ada yang bertaubat adalah jadi bukan mungkin saja, cuma makin makin mudah kita untuk bertaubat dan berubah akhlak anak yang baik. Nah, ya bu ayat ada waladu min sigarihi. Itu aja dulu untuk kajian kita kali ini. Sian juga kalau ada kulik yang jauh-jauh rumahnya. Mudah-mudahan kajian kita pada kali ini mendatangkan manfaat bagi kita berataan. Mudah-mudahan kita makin paham tentang fikih bersuci itulah. Kemudian kita makin tahu hadis-hadisnya, kita kadang tahu fikihnya, kali ini kita berjalan hadisnya. Kemudian mudah-mudahan Allah berikan kepada kita
kesempatan untuk naik haji dan umroh yang indah. Cuitan kita kalau kita mudah-mudahan haji Allah terima, dan mudah-mudahan kita makin lama makin berakhlak dengan akhlak yang baik, dan mudah-mudahan kalau kaum minimal kita niatkan dan kita usahakan akhlak ibadah khatam. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai ketemu lagi, mudah-mudahan sebagaimana kita ketemu di tempat yang mulia ini, kita bertemu juga kelak dalam surga Allah. Amin 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 ya rabbal alamin. Hadanallahu ikum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.